warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pelajaran di dalam kelas. Siap. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa apa yang kita pelajari dapat diberikan rahmat sehingga materi yang Pak sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Ketua kelas, jadi silakan berdoa. Baik, nama teman-teman dan kita Terima kasih ketua kelas. Pada hari ini siapa yang hadir? Ada yang ada kemungkinan Lindanya? Selain Linda hadir semua. Baik. Jadi Pak Sekjen hadir. Pada minggu lalu Pak telah menjelaskan materi. Ya. Pak ingin bertanya dulu. Materi kerajinan dan sumber daya yang Pak telah sampaikan. Masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu berkaitan dengan kerajinan apa? Berkaitan dengan kerajinan? Ya. Jadi, itu adalah salah satu berkaitan tema yang akan kita ambil pada hari ini, ya, berkaitan kerajinan berbentuk jam dinding. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita simak bersama-sama kisah sukses dari seorang pengrajin, dan ini bisa nantinya menjadi inspirasi untuk kalian semua. Tadi bahwa bahan yang bisa digunakan adalah bahan sederhana, tapi jika kita olah itu bisa menjadi kerajinan yang bermutu, ya. Dan itu salah satu bahan. Tadi bahan apa yang dia gunakan untuk membuat kerajinan? Di sekitar kita banyak, ya. Jika itu nanti kalian bisa gunakan untuk diolah menjadi kerajinan jam, apakah kira-kira bisa? Bisa. Dan itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dari karakter pipa paralonnya, ya. Dengan pengolahan mungkin bisa dilihat dengan menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin di sana dibakar, mungkin kalian menggunakan metode yang lain sehingga mendapatkan tekstur yang berbeda pula. Bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama berkaitan dengan alat dan bahan. Kalian harus memahami apa itu alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat kerajinan. Menganalisis alat dan bahan. Yang kedua, menganalisis teknik. Yang ketiga yaitu adalah berasal dari inspirasinya. Jadi kalian juga harus menganalisis sebelum kalian menerapkan ke dalam media gambar inspirasi yang berasal dari ciri khas daerah Sulawesi Tengah. Ya. Selanjutnya ada di sini tentu kalian akan merancang gambar kerajinan. Gambar kerajinan di sini berbentuk jam dengan inspirasi ciri khas daerah Sulawesi Tengah. Selanjutnya Pak ingin bertanya, apa itu ciri khas Indonesia? Ada yang tahu nggak? Indonesia memiliki ciri khasnya. Apa saja ciri khasnya? Budaya. Selain budaya apa lagi? Makanan. Apalagi? Suku. Bahasa. Oke. Di antara semua itu bisa menjadi inspirasi kita dalam membuat sebuah kerajinan. Berdasarkan ciri khasnya, Indonesia dibagi menjadi dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini adalah sumber daya yang berasal dari peninggalan manusianya, yaitu apa saja itu? Selain gambar itu, kira-kira apa lagi peninggalan berasal dari peninggalan? Ada nggak peninggalan sejarah yang lain yang kalian ketahui? Ada apa? Prasasti, ya. Itu adalah salah satu peninggalan selain dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kalau berasal dari sumber daya
Hewan ini ada dua gambar, yaitu gambar apa yang pertama? Dan kalau kita berbicara komodo, kalian tentu akan tahu. Komodo itu dari mana asalnya? Papua, ya. Papua itu dari mana? NTT, ya. Jangan sampai komodonya trans juga ke Papua. Kalau burung cendrawasih berasal? Jadi kalian sudah mengenali bahwa setiap daerah memiliki identitas hewannya. Apakah Sulawesi memiliki ciri khas daerah? Dari negaranya ada, hewannya ada. Apa saja hewannya? Selain burung maleo, apa lagi? Mari kita tersenyum sebelum tersenyum di penjelasan. Apakah kalian sudah tersenyum pada hari ini? Jadi ini adalah beberapa hewan Sulawesi. Di antaranya adalah burung maleo, anoa, monyet hitam, babi rusa, dan tarsius. Dalam proses perencanaan gambar kerajinan, ada dua tahap yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah mencari ide gagasan. Mencari ide gagasan, apa sih yang kalian lakukan dalam mencari ide gagasan? Mencari ide gagasan ini dilakukan bersama kelompok, yaitu melakukan brainstorming, mencari ide ya, bersama dengan teman, melakukan diskusi. Dalam diskusi ini, kalian bertanya atau saling diskusi dengan teman. Pertama, alat dan bahan apa yang kira-kira digunakan, tekniknya, jenis ciri khas daerah Sulawesi yang mana yang bisa kita angkat, ya, jamnya itu apakah jam dinding, jam duduk, atau jam-jam yang lain. Selain itu bisa pertimbangan besar, kecil, itu yang kalian diskusikan bersama kelompok, sehingga kalian mendapatkan mufakat dengan kelompok kalian, sehingga oh ini loh yang akan kalian buat nanti untuk proses pembuatan kerajinan. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD yang Mas sudah bagikan tadi. LKPD itu nanti diisi bersama kelompoknya. Yang diisi di dalamnya adalah pilihan yang akan kalian lanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses produksi kerajinan. Dan gambar yang kalian pilih adalah dari beberapa gambar yang menurut kalian mudah dikerjakan, bagus untuk diangkat, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara kalian mencari ide gagasan? Kalian bisa melakukan dengan metode ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Mengamatinya di mana? Gambarnya kalian harus cari di mana? Kita itu sudah terbantu dengan teknologi saat ini ya. Jadi kalian bisa mencari referensi berupa ide gagasannya dan berupa jamnya di internet. Berdasarkan ide-ide itu nanti kalian buat ke dalam bentuk sketsa. Ya, nanti sketsa yang terbaik itu yang akan kalian terapkan dan diisi di LKPD. Oke. Bisa dipahami? Waktu proses pengerjaannya, kalian mengerjakan semua perencanaan sampai mendapatkan hasil rancangan gambar kerajinan. Rincian waktunya seperti ini. 20 menit kalian gunakan untuk mencari referensi bersama-sama dengan kelompoknya. Setelah mendapatkan referensi, selama kurang lebih 30 menit kalian membuat sketsa. Ya, sketsa. Selain itu juga sekaligus mengerjakan LKPD dan memilih yang terbaik. 10 menit terakhir digunakan untuk mengevaluasi kembali hasil gambar yang kalian telah buat. Dan sudah digambar pada lembar LKPD. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Hasil akhir yang Pak terima adalah dalam bentuk di LKPD yang sudah di online. Tahu online ya? Oke, ditebali garisnya atau diarsir, bisa juga diwarna. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, silakan kalian mengerjakan tugas gambar rancangan ini. Dalam proses kalian mengerjakan, ada beberapa hal yang nantinya Pak nilai. Ya, yang dinilai adalah pertama dalam proses kerjasamanya. Jadi setiap orang berperan aktif dalam kelompoknya. Bisa dipahami nih? Kalau ada yang dari kalian
mengerjakan, Pak akan menilai berdasarkan beberapa penilaian indikator penilaian yang telah disampaikan. Jadi dibagi ya tugasnya, ada yang mencari referensi, ada yang mengerjakan LKPD ya. Jadi semua berperan aktif di dalam kelompoknya. Kalau terlalu panjang kita fokus jamnya enggak ya. Kalau dia terlalu panjang jadi kita harus bagaimana lain jam. Oh ya, kakinya Karena kan ini nggak harus menjadi satu, bisa direkatkan saja nanti begini. Yang kayak tadi contohnya, apa yang lebih relax atau apa yang untuk merilekskan bahwa merupakan tangan, silakan diangkat tangannya. Kasih begini. Ada yang bolong, Pak. Ya, ada yang bolong ya. Ada yang jangan sampai ada yang tutup hidung. Oke, di. Satu lagi. Yang sampai juga jadi itu bikin teman kalian pesan. Oke, sekali lagi ini fungsinya adalah merilekskan tangan-tangan dan sekali lagi. Kepada kalian. Tadi kalian sudah membuat gambar rancangan bersama-sama ya? Iya. Ketika kalian melakukan mencari ide gagasan itu dilakukan dengan cara ATM tadi. Masih ingat tadi ATM itu apa? Baik. Jadi Pak akan minta satu orang untuk memberikan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan. Baik, Pak minta tolong kepada Ayu untuk menjelaskan apa bisa memberikan kesimpulan pada kegiatan ini. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini yaitu dalam kegiatan merancang gambar untuk kerajinan jam dinding ada 2 tahapan di dalamnya, yaitu mencari ide gagasan dan yang kedua yaitu rasionalisasi berdasarkan ciri khas dari daerah. Oke, baik. Pada kegiatan hari ini kita sudah melakukan merancang gambar kerajinan berdasarkan ciri khas daerah ya, dengan kerajinan berbentuk jam. Tadi Pak lihat sudah mulai mencari referensi dan semua yang kalian gambar Pak lihat sudah bagus semua. Dan untuk pertemuan minggu depan, jadi kalian akan membawa alat dan bahan untuk membuat kerajinan jam ini. Dalam proses pembelajaran ini apa yang kurang menurut kalian? Di sini. Oke, nggak ada kuota ya. Mungkin karena kenapa Pak suruh berkelompok agar mempermudah dalam proses mencari ya. Oke. Silakan ketua kelas, silakan pimpin. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di